Bapak sedang membacakan Tabaruk Miftahus Sudur di Musola Sunanul Huda. Namun karena anak-anak belum bisa membaca dan menulis, belum bisa mengaji, yang banyaknya hadir, saya melihat di sini penting nih untuk anak-anakku sekalian ya. Jadi insya Allah ini pengulangan Bapak ya, mohon maaf diulang dari awal ya. Karena untuk mengenalkan ketasawufan kepada anak-anak, bahwa selama ini jargon yang umum didengar di luaran sana, bahwa katanya belajar tasawuf itu harus usia 40 tahun. Betul sering mendengar? Bahwa belajar tasawuf itu harus sudah matang ilmunya. Bahwa tasawuf itu harus diikuti oleh orang-orang yang sepuh. Betul kan seperti itu? Nah, kalau seandainya seperti itu, hancur dunia persilatan. Pertama, harus diikuti oleh orang-orang yang sudah sepuh. Nah, sepuh di sini bukan berarti usianya, ya. Sepuh di sini memang harus ilmu dan amalnya. Tapi adakah seseorang yang sudah master dalam keilmuan dan amalia? Tidak, ya. Pangersa Abah saja, musonif kitab ini menyatakan bahwa Abah mah masih macul, baget. Kalau di Indonesia kan, Abah mah masih belajar katanya ya. Mau datang ke sini minta untuk diajari, Abah juga sama-sama belajar. Tapi kalau niatnya mau belajar, yuk bareng-bareng sama Abah. Itu sebuah ketawaduan bukan? Ketawaduan. Subhanallah, beliau itu sudah mencapai maqam mursyid kamil mukammil yang sudah sempurna ilmu dan amalnya, sudah istiqomah dan sudah ikhlas. Bahkan tingkatan beliau itu sudah bukan ikhlas lagi, tapi mukhlas. Apa itu mukhlas? Kalau ikhlas, kita yang berusaha. Contoh, anak-anakku sekalian belajar ke sekolah tiap hari, ikhlas tidak? Ikhlas apa karena terpaksa? Ikhlas benar. Kalau tidak dikasih jajan, ikhlas gitu ya? Ikhlas. Kalau ikhlas itu kita yang berusaha untuk mendapatkan ikhlas itu. Ya wajarlah kalau seandainya ada saat-saat yang tidak ikhlasnya, ada saat-saat melenghoinya gitu ya. Tapi kalau mukhlas, tingkatnya luar biasa. Allah sendiri yang memperjalankan. Allah sendiri yang menarik orang tersebut supaya ada di dalam makom ikhlas. Masih ingat nggak? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa Isra, perjalanan bukan dari langit, itu dari langit atau megalon fire gitu ya. Tapi ini mah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke, kalau ditempuh dengan perjalanan biasa pada zaman itu naik unta pulang pergi, kira-kira berapa lama? 2 bulan. Tapi Rasulullah mengalami perjalanan Mekah ke Palestina itu dalam jangka, kalau seperempat malam itu Rasul dari Mekah ke Palestina, kemudian ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, enam, tujuh, kemudian ke Rafrafil Aftar, ke Baitul Ma'mur sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian ekspedisi ke surga, 7 surga, kemudian ekspedisi ke 7 neraka, kemudian balik lagi ke Makkah Al-Mukarramah yang hanya seperempat malam. Berarti subhanallah, perjalanan Rasulullah luar biasa ya. Itu Rasulullah berjalan sendiri apa diperjalankan? Diperjalankan oleh siapa? Allah. Diperjalankan oleh Allah. Nabi sendiri mampu tidak? Yang jelas jawabannya, Nabi sendiri mampu tidak? Tidak. Tapi
dimampukan oleh Allah, ya. Nah, kita manusia biasa, mungkin nggak kita selamanya ikhlas gitu kepada Allah? Agak sulit lah ya untuk manusia biasa. Tapi kalau seandainya tiba-tiba Allah menarik kita, menempatkan kita kepada makom ikhlas, itu kita tiba-tiba dengan sendirinya ikhlas tidak? Dengan sendirinya bakal ikhlas. Kenapa? Allah sendiri yang mengikhlaskan. Tapi untuk mencapai makom diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berproses, betul nggak? Orang mau pinter prosesnya apa? Orang mau bisa qori, prosesnya belajar apa? Ngaji, belajar Quran, ya. Orang berproses mencapai sehat walafiat, apa prosesnya? Olahraga, ya. Tapi mungkin tidak orang bertahun-tahun olahraga tapi tetap aja tidak sehat-sehat, ada nggak? Contohnya siapa? Saya pengen six pack nih, latihan sit up gitu ya, bertahun-tahun dari mulai Bapak SD sampai SMP, kemudian SMA sampai sekarang usia 44 tahun, tapi tetap aja one pack gitu ya. Masya Allah, ya. Berarti Allah menakdirkan saya menjadi seperti Aderai tidak? Tidak, ya. Daripada saya menunggu-nunggu seperti Aderai, nerima saja sama takdir saja, ya. Jaga kesehatan mah kesehatan, istirahat yang cukup, makanan yang 4 sehat 5 sempurna, jauhi rokok, jauhi segala macam makanan dan minuman yang memudaratkan dan lain sebagainya. Dan kita tetap olahraga. Apa itu olahraganya? Dengan berjalan-jalan ke musola, dengan berjalan-jalan ke masjid, berjalan-jalan ke majelis taklim, dan berjalan ke majelis duha. Ada sini yang suka berjalan-jalan ke majelis duha? Ya. Nah, begitu ya. Bahwa alhamdulillah kita berguru kepada ulama yang tepat. Ulama yang tepat itu bagaimana? Dikatakan nanti di bab-bab ke selanjutnya, ya. Di bab yang pengambilan kalimah la ilaha illallah, kata Tuan Syekh yang dikutip oleh Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, ukhida min qalbin taqiyyin naqiyin. Subhanallah. Ukhida itu apa? Ukhida diambil itu kalimah la ilaha illallah min dari seseorang atau dari seorang ulama, qalbin taqiyyin naqiyin. Seorang ulama yang memiliki tingkat ketakwaan yang sangat luar biasa, tingkat keistiqomahan dalam menjalankan syariat secara istiqomah. Tadi sudah mengikuti khutbah Jumat kan? Yang laki-laki, ya. Apa itu yang disebut dengan takwa? Apa? Betul, seperti itu. Tapi lebih lengkapnya adalah imtithalul awamirillahi wajtinabun nawahi. Apa? Ulangi katanya. Imtithalul awamirillahi wajtinabun nawahi. Melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan Rasulullah dengan seikhlas-ikhlasnya, serta menjauhi semua larangan Allah dan Rasulnya dengan sesobar-sobarnya. Ya, ada seseorang yang sudah makom takwa, menjalankan perintah Allah dan Rasulullah dengan betul-betul ikhlas. Karena tadi diikhlaskan oleh siapa? Diikhlaskan oleh Allah. Kemudian menjauhi larangan Allah dan Rasulnya dengan sesobar-sobarnya. Salah satunya.
Katakanlah kita diperintahkan Allah untuk menjauhi makanan dan minuman yang diharamkan. Bagi pangresa Abah, jangankan makanan yang halal, jangankan jangankan makanan yang haram, jangankan minuman yang haram, bahkan makanan yang dimakruhkan itu sudah dijauhi oleh beliau. Apa itu contohnya? Makanan, emang makanan. Contohnya apa makanan yang dimakruhkan? Zengkol. Tahu zengkol? Dan pete. Yang suka jengkol dan pete, boleh nggak itu? Boleh. Tapi ada madorotnya apa? Baunya itu. Daripada mengganggu orang lain, lebih baik menghindari makanan dan minuman tersebut. Ya, makanan dan minuman itu apa? Contohnya seperti limun, delimun. Tahu delimun? Yang satu toples itu 200 atau 500, tapi bikin serak di tenggorokan. Itu madorot itu ya. Untuk yang sudah terlanjur mencintai zengkol dan pete, ada rahasianya itu. Untuk menghilangkan bau pete, ada nggak yang tahu rahasianya? Pakai gosok gigi kadang agak bau. Apa? Baik soklin, Allahu Akbar. Begini, untuk menghilangkan bau pete itu makan jengkol. Kan petenya hilang, jadi tinggal bau jengkolnya. Untuk menghilangkan bau jengkol gimana? Makan pete. Terus aja. Dah, ya. Dikit lagi ya, nggak apa-apa. Pertama, bahwa kitab ini yang akan kita kaji ini bernama Miftahus Sudur. Apa itu Miftahus Sudur? Miftah itu adalah kunci. Diambil dari kata fataha, yaftahu, fahuwa fatihun, wadaka maftuhun. Iftah la taftah, miftahun, maftahun. Jadi miftah itu sebuah alat untuk membuka. Apa itu yang dibuka? Subhanallah. Kunci bukan? Ini kunci, ya. Perhatikan. Kunci. Kalau seseorang memiliki gudang, katakan ada yang mengenal Gober Bebek, ada yang tahu Gober Bebek? Dia memiliki gudang apa? Belum ada yang tahu ya. Gober Bebek itu memiliki gudang uang terbesar di kota Bebek. Tapi kalau seandainya nggak ada kuncinya, bisa nggak dibuka? Tidak. Maka kunci itu penting. Kunci dengan gedung lebih besar mana? Masa lebih besar kunci? Kunci dengan gedung lebih besar mana? Gedung. Tapi kalau tanpa kunci, bisa nggak dibuka? Tidak. Maka ini penting ya. Ini pangresa Abah ingin memberikan kepada kalian, para ikhwan-ikhwan, para pengamal, para pecinta kesucian jiwa, kunci untuk membuka. Apa katanya? Kunci. Apa yang harus dibuka? Apa? Gedung? Mobil? Lemari? Itu mah benda-benda duniawi, dan bukan itu yang dimaksud oleh pangresa Abah. Tapi yang dimaksud adalah Miftahus Sudur. Apa itu sudur? Memang tujuannya adalah hati, kolbu. Tapi sudur ini diibaratkan atau memang dilafazkan, diibaratkan sebagai sudur. Karena di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis qudsi itu apa? Firman Allah Subhanahu wa taala yang disabdakan oleh, kalau disabdakan apa? Disabdakan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah ibaratnya memfirmankan, kalau Nabi Muhammad istilahnya bersabda, menyabdakan. Kalau ulama mengatakan, bolehlah ya, mengatakan. Kalau bahasa Sunda dan bahasa Jawa, dauhe, mendauhkan, menyatakan atau mengatakan, betul? Itu namanya eufemisme bahasa, ya, penghalusan sebuah kata. Baik, apa yang disabdakan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis qudsinya? Banaitu fi jaufi bani Adam. Aku jadikan di dalam diri seorang manusia atau seorang Bani Adam alaihi salam. Apa yang dijadikan di dalam diri manusia itu? Qasron, sebuah istana. Subhanallah, Allah mengibaratkan diri manusia ini sebuah istana. Wafil qasri sodron. Nah ini, dan di dalam istana tersebut, di dalam diri seorang manusia itu terdapat sodron, dada. Nah ini maksudnya miftahus sudur, pembuka dada kalau bahasanya. Tapi kalau maksudnya adalah miftahul qulub, pembuka hati seseorang. Tapi para sahabat mengistilahkan miftahus sudur. Wa fi sodri qalban, dan di dalam hati itu, mohon maaf, wa fi sadri syagofan, di dalam dada itu terdapat syagof, bagian satu ruang batin yang lebih dalam daripada dada. Wa fi sadri syagofan, wa fi syagofi qalban. Nah, baru di sini qalban. Wa fil qalbi fuadan, dan di dalam kalbu itu ada lapisan yang lebih dalam, yaitu fuad, mata batin. Bukan Fuad adiknya Bu Dede, bukan. Itu Mamang Fuad itu namanya. Fuad, mata batin. Wa fil fuadi lubban, dan di dalam fuad itu ada lub. Lub itu apa? Bagian kedua terdalam dari hati seseorang. Baru wafil lubi sirron, dan di dalam lubuk hati seseorang ada sir, ada tempat rahasia. Wafi sirri anak, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan di dalam sir seseorang itulah ada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Bukan berarti bahwa Allah ada di dalam diri manusia, bukan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memancarkan sinar hidayahnya kepada seluruh alam, terutama kepada manusia melalui qalbunya. Ya. Wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbih, di dalam surah Al-A'raf, ya, wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbih. Dan ketika Allah berinteraksi kepada manusia, ketika Allah berkomunikasi kepada manusia, apakah melalui otaknya? Apakah melalui raganya? Melalui apanya? Subhanallah, melalui hatinya, melalui kalbu ini. Maka dalam satu hadis yang lain Allah menyatakan, Rasulullah SAW menyatakan, innallaha la yanzur ila qulubikum, innallaha la yanzur ila suwarikum, wa la yanzur ila ajsamikum, walakinnallaha yanzur ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat pada rupa-rupa kalian semuanya, tidak melihat kepada jasad-jasad kalian semuanya, walakinnallaha yanzur ila qulubikum, tetapi Allah melihat pada hati seseorang. Maka insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjaga kebeningan dan kebersihan, kesucian kalbu melalui salah satunya mempelajari kitab Miftahus Sudur ini, insya Allah. Demikian berhubung waktu, ya. Ini salah satu resiko waktu itu.
Belum selesai, udah selesai, nggak apa-apa ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.